Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1223. Dharma menakjubkan dari sutra ini adalah sulit diyakini dan sulit dipahami. Menegakkan Dharma adalah luar biasa, sehingga dihormati orang. Dihormati orang adalah mulia, berdiam dalam kemuliaan dan memahami sepenuhnya akan benih Buddha. Secara praktis dapat merealisasikan buah yang menakjubkan. Sekarang Buddha mengatakan akan membabarkan Sutra Teratai. Sebelumnya membabarkan Sutra Mahaprasna Paramita. Semua pembabaran mengandung metode terampil, guna memudahkan untuk menanamkan keyakinan. Memahami dengan bersungguh hati, bagaimana agar kita dapat menyebarluaskan Dharma di dunia ini. Hanya bila semua orang bersungguh hati menerima Dharma, dan bersama-sama melindungi dan menegakkan Dharma, maka Dharma ini baru bisa disebarluaskan di dunia. Ini suatu hal yang sangat istimewa, karena di dunia ini kita memerlukan Dharma untuk menjaganya, menjaga batin dan arah pikiran dari semua orang, juga menjaga tatanan dalam kehidupan. Dengan demikian tiada kekacauan di dunia. Karena itu Dharma sangat penting untuk dunia ini. Menegakkan Dharma adalah luar biasa, sehingga dihormati orang. Dihormati orang adalah mulia. Sehingga dihormati orang, bagaimana kita bisa menjadi terhormat dan mulia? Kita harus selalu berada di jalan kebenaran. Menjaga diri kita di jalan benar dalam kehidupan sangatlah penting. Prinsip 5 hubungan mendasar sangat penting dalam hidup. 3 prinsip pokok dan 5 hubungan mendasar dari Konghucu. Sejak zaman dahulu prinsip kebenaran tersebut telah dipertahankan seperti demikian. Segala aspek kehidupan manusia dipertahankan seperti demikian, sehingga menegakkan Dharma adalah luar biasa, sehingga dihormati orang. Dihormati orang adalah mulia. Orang-orang saling menghormati satu sama lainnya. Inilah kehidupan yang paling bermakna. Maka, berdiam dalam kemuliaan dan memahami sepenuhnya akan benih Buddha, secara praktis dapat merealisasikan buah yang menakjubkan. Jika kita ingin memahami sampai tuntas, memahami tentang tata hubungan antar manusia di dunia, sehingga lebih tuntas, harus dimulai dari memahami benih Buddha. Memahami sampai tuntas benih Buddha. Buddha artinya adalah tercerahkan. Bagaimana kita agar dapat tercerahkan tergantung benih sebab yang paling awal itu. Prinsip etika yang demikian. Segala sesuatu di antara langit dan bumi sangat banyak tak terkira. Maka disebut sebagai segala sesuatu. Bagaimana hal semacam ini bersirkulasi? Bagaimana prinsip kebenaran dari segala sesuatu di antara langit dan bumi saling melengkapi? Urutan tentang ini benar-benar sangat penting. Bagaimana kita dapat menuntaskannya, sadar dan tercerahkan? Hukum karma dan buah balasan dari segala sesuatu di alam semesta. Bagaimana kita memahaminya? Jika kita dapat memahami, barulah kita dapat tersadarkan secara tuntas buah ini.
merealisasikan buah ini. Inilah menakjubkan, menakjubkan. Menakjubkan sulit terbayangkan. Benar-benar prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan itu sangatlah susah untuk dipahami sampai tuntas. Bagaimana kita menjelaskan agar dapat diterima oleh orang-orang? Setelah menerima dan dapat memahami sampai tuntas, lalu setelah tuntas dapat merealisasikan kesadaran, ini sungguh sangat halus. Prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan. Sekali kita sudah dapat memahami sampai tuntas dan tersadarkan, kondisi itu seperti menyatu dengan benda-benda langit. Langit dan bumi tidak ada batasnya, tidak dapat mengukur seberapa besarnya. Alam semesta sungguh luas, tidak ada batasnya. Berbicara tentang prinsip kebenaran dan siklus ini, segala sesuatu dijelaskan dari sumbernya dan dimulai sejak kapan, sungguh tidak dapat ditebak. Maka, dalam kitab Jataka Sutra Buddha, dan dalam Sutra Hukum Karma, Sebab dan Akibat Buddha, selama kehidupan ke kehidupan, bagaimana memahami prinsip kebenaran Buddha Dharma secara menyeluruh. Memahami benih, kondisi pendukung, buah dan balasan karma benar-benar sulit. Dharma yang kita bahas sekarang semua adalah Buddha Sakyamuni. Sejak masa tanpa awal, waktu tanpa ujung, tidak dapat dikatakan sekarang ini. Sudah berjalan seberapa lama sebelumnya, waktu yang tidak berujung, masa tanpa awal yang lalu, mulai membangkitkan tekad demikian dalam Sutra Teratai. Kita juga tidak dapat menemukan waktunya. Buddha juga berkata demikian di bab perumpamaan kota gaib. Kalpa sebanyak butiran debu. Bagaimana menghitung jumlah ini? Tidak dapat dihitung. Kalpa sebanyak butiran debu. Satu debu, satu kalpa. Waktu yang terus-menerus terakumulasi hanya bisa dideskripsikan dengan dua kata, tanpa awal. Artinya adalah tanpa ujung. Pada dasarnya memiliki sebersit niat ini, yaitu demi para makhluk, melatih diri selama banyak kehidupan, terus-menerus melatih diri. Dalam proses pelatihan diri bukan hanya untuk diri sendiri, juga melatih diri demi para makhluk. Prinsip kebenaran yang harus dipahami tidak terhingga. Prinsip tak terhingga ini yang harus kita selidiki. Tetapi dengan menyelidiki, apakah mendapatkan cara? Tidak dapat. Buddha memberitahu kepada kita, kembali pada diri sendiri sangatlah mudah. Di dalam batin kita, sifat hakiki yang demikian adanya dalam hati kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Namun kita malah tidak dapat menemukannya. Terus-menerus setiap hari, hati kita berlari kencang di luar, berpadu dengan kondisi lingkungan luar. Melihat ekspresi wajah orang, mendengar suara orang, melihat kondisi di lingkungan luar. Bukankah kita seperti ini setiap hari? Di tempat tersebut kita membeda-bedakan. Di tempat tersebut pikiran kita tergerakkan. Tiada henti mereproduksi. Inilah yang kita ciptakan sendiri. Selama kalpa sebanyak butiran debu yang tak terhingga, kita yang menciptakan sendiri. Kerisauan, kegelapan batin yang tiada habisnya. Sang Buddha selalu berharap kepada kita agar kembali mencari diri kita sendiri, sifat hakiki kita sendiri.
yaitu harus menegakkan dharma. Menegakkan dharma adalah luar biasa, sehingga dihormati orang. Dihormati orang adalah mulia. Sungguh kita harus dengan bersungguh-sungguh menegakkan dharma. Kita mendengarkan dharma ke dalam hati, bersungguh-sungguh mencari ke dalam. Sang Buddha mengajarkan kita seperti ini. Kita harus mencari ke dalam diri kita sendiri dengan kondisi lingkungan luar untuk menemukan sifat hakiki yang demikian adanya di dalam hati kita. Dalam hal ini kita harus mengikuti aturannya sehingga menegakkan dharma. Dharma, bagaimana Sang Buddha mengatakan kepada kita, dharma harus kita mengamalkan sesuai yang diajarkannya. Jadi, menegakkan dharma adalah luar biasa, sehingga dihormati orang. Sesuai dengan dharma ini, baik-baik mengamalkan sesuai yang diajarkan. Secara alami kita dengan kondisi lingkungan luar, kita harus kembali kepada sifat hakiki kita yang demikian adanya. Dengan dharma Sang Buddha, ajaran dari Sang Buddha, jangan lagi memperbanyak kerisauan. Dengan demikian akan dihormati orang. Dihormati orang adalah mulia. Ini sungguh mulia. Kita bisa berdiam dalam kemuliaan dan memahami sepenuhnya akan benih Buddha. Secara praktis dapat merealisasikan buah yang menakjubkan. Jika kita bisa memahami prinsip kebenaran ini, tidak boleh diperbanyak lagi mengikuti kondisi luar sehingga melipat gandakan kerisauan. Kita harus segera kembali pada sifat hakiki ta, karena Buddha demikian mengajari kita. Kita harus mengikuti ajaran Buddha. Kita harus sungguh-sungguh menghayati bahwa kita setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebuddhaan. Setelah memahami prinsip kebenaran ini, dengan sendirinya berdiam. Kita tetap teguh pada Buddha Dharma yang agung. Buddha adalah dari kehidupan ke kehidupan untuk masa kalpa yang tak terhingga. Demikian terjun dalam kerumunan orang banyak, sehingga memperoleh benih bodhi. Karena noda batin di tengah kerumunan orang banyak, beliau telah pernah mengalaminya, mengubahnya menjadi pencerahan. Sifat pencerahan bodhi berada di tengah kerumunan orang banyak. Ini adalah pengalaman Sang Buddha, pengalaman pembinaan diri dari banyak kehidupan. Disampaikan agar kita tahu akan dharma, sehingga kita harus bersungguh hati dalam menegakkan dharma. Inilah yang disadari oleh Buddha. Kita harus sungguh-sungguh bersungguh hati menerimanya, berfokus dan satu tekad menerima ajaran Buddha, kembali pada sifat hakiki tata kita, mengikuti ajaran Buddha, bagaimana mengembalikannya pada sifat hakiki kita sendiri. Ini adalah kita harus berfokus pada sebersih niat ini. Jangan membiarkan dharma yang kita dengar mengalami kebocoran. Setelah mendengar dharma, kita harus menerapkan pada diri sendiri. Setelah mendengar Buddha Dharma, kemudian kembali pada sifat kesadaran kita sendiri. Buddha demikian menyampaikan kepada kita. Beliau telah mencapai pencerahan, sifat pencerahan yang agung dan tiada tara. Buddha memilikinya. Setiap orang juga memilikinya. Ini adalah pencerahan Buddha. Bukan hanya dia sendiri yang memiliki sifat pencerahan, tetapi para makhluk pada dasarnya memiliki sifat pencerahan.
Setiap orang memilikinya. Hanya saja para makhluk mengalami delusi. Sedangkan Buddha telah mencapai pencerahan, sehingga memiliki pengalaman dalam mencapai pencerahan. Buddha membiarkan pengalamannya semuanya diberitahukan kepada kita, berharap kita juga dapat kembali pada sifat hakiki. Kita juga harus menyadari sebab dan benih dari Buddha. Sebab dan benih Buddha, jika Buddha memilikinya, kita juga memilikinya. Hanya saja Buddha menggunakan batin yang bagaimana untuk secara praktis dapat merealisasikan buah yang menakjubkan. Menggunakan berbagai metode di dalam tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali untuk memahami begitu banyak makhluk yang karena ketidaktahuannya itu menciptakan karma. Beliau telah memahami semuanya. Satu persatu akan menganalisanya untuk kita. Jadi kita harus memberi perhatian penuh pada ajaran Buddha yang sangat berharga. Setelah tersadarkan, kita dengan Buddha adalah sama. Segalanya sekarang adalah untuk memahami yang digunakan Buddha. Secara praktis dapat merealisasikan buah yang menakjubkan. Metode mudah dan terampil ini menjelaskannya lagi untuk kita. Metode ini karma Buddha yang bajik dan praktis untuk merealisasikan buah yang menakjubkan itu. Ini terdengar sangat dalam. Sebenarnya kita menggunakan pikiran yang polos, hati yang lapang, kelapangan dada seluas jagat raya. Perluas bagaikan antara langit dan bumi, tiada batas. Ini adalah hati kita dan hati Buddha sama. Membebaskannya menjadi begitu luas dan besar, kita juga memilikinya. Apakah setiap orang lebih menggunakan sebagian hati, usaha? Hati bagaimana untuk seluas jagat raya? Menggunakan sebagian hati untuk memikirkannya. Berlimpah ruah sebenarnya berapa banyak yang bisa kita rangkul? Bisa merangkul sangat banyak. Dari waktu yang tanpa berawal, kita sebenarnya telah melalui berapa kehidupan. Kita saat ini tidak mampu untuk memahaminya. Tapi kita hidup dalam kehidupan ini. Kita melewati waktu beberapa puluh tahun yang telah kita lalui. Mengingat kembali ini juga adalah sebersit niat. Mengingat kembali masa lalu Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, pengalaman yang telah kamu alami. Ini adalah kenangan dari kita sebagai makhluk awam. Ingatan ada di mana? Ingatan orang awam biasanya sangat rumit. Ingatan tentang perselisihan antar sesama. Ingatan Sang Buddha sudah merangkul seluruh alam semesta. Apakah kita punya cara untuk memahaminya? Juga ada berkata kepada kalian, jika saat ini ada insan suci yang berasal dari daratan Cina, beberapa hari ini semuanya masih akan di dalam Qingse. Bertanya kepada kalian, seperti apa kondisi Kunsan, masyarakat Kunsan, lingkungan Kunsan? Apakah kalian mengetahuinya? Saya mengatakan seperti ini. Hati mereka, sekelompok orang ini, mereka telah kembali sampai ke Kunsan. Kondisi keadaan di sana. Jika saya katakan lagi, bagaimana dengan Suzhou? Seperti apa keadaan kondisi Suzhou? Baru-baru ini beberapa insan suci dari Suzhou dan Hangzhou semuanya telah kembali.
Tunjukkan tempat ini untuk mereka sebentar, termasuk Taiwan, Suzhou, dan Hangzhou. Keadaan kondisi dapat segera dipahami. Menjalaninya, jika dijalani, maka akan tumbuh kebijaksanaan. Ini adalah masalah orang awam. Tetapi Buddha sejak awal masa tanpa kalpa hanya memiliki satu misi, para makhluk. Banyak sekali para makhluk yang kebingungan di dunia. Buddha demi membebaskan mereka dari penderitaan, lantas membangkitkan tekad dan membangun ikrar. 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua, ingin membimbing para makhluk. Kerisauan batin yang tiada akhir, bertekad menghilangkannya seketika. Inilah batin Sang Buddha. Apakah kita memiliki batin yang sama dengan Sang Buddha? Apakah selalu memikirkan para makhluk yang menderita? Apakah setiap saat selalu mengikis ketidaktahuan dan kegelapan batin? Atau setiap detik dan menit mengakumulasi kegelapan batin? Orang yang sadar akan mengikis kegelapan batin. Orang yang kebingungan akan mengakumulasi kegelapan batin. Sang Buddha dan makhluk biasa memiliki sifat hakiki yang sama, hanya dipisahkan oleh satu garis, sadar dan kebingungan. Sadar akan membantu demi para makhluk. Kebingungan akan memfokuskan ke diri sendiri. Hanya demikian saja. Oleh karena itu, apabila kita dapat membuka batin kita, lapang dada, apa yang terjadi di dunia adalah tanggung jawab semua orang. Buddha memperhatikan para makhluk yang ada di dunia. Para makhluk saling memperhatikan sesama. Apabila dapat seperti ini, 3.000 maharibu dunia akan kembali ke tanah Buddha. Tidak akan ada lagi berbagai macam dunia, hanya ada satu tanah Buddha. Karena setiap orang tercerahkan, sama seperti berada di tanah Buddha. Setiap hari kita harus benar-benar memahami ini. Maka, berdiam dalam kemuliaan dan memahami sepenuhnya akan benih Buddha. Kita harus fokus pada ajaran Buddha, jangan sampai buyar. Kita harus belajar dalam Buddha Dharma, belajar ajaran Buddha agar memahami prinsip kehidupan. Oleh karena itu, Sang Buddha memiliki jalan menuju pencerahan. Kita juga harus memiliki cara menuju pencerahan. Sang Buddha membentangkan jalan ini untuk kita. Kita sendiri harus membuka jalan. Langkah demi langkah kita jalani. Maka, berdiam dalam kemuliaan dan memahami sepenuhnya akan benih Buddha. Harus sepenuhnya mengerti sebab, karena Sang Buddha memiliki sifat hakiki tatata ini. Kita para makhluk juga memiliki. Sang Buddha dapat mencapai pencerahan dan menggunakan ajaran metode terampil ini mendidik kita. Kita juga seharusnya menerima metode terampil Sang Buddha ini, yang akhirnya adalah dharma dari ajaran kendaraan tunggal, yaitu mempraktekkan jalan bodhisattva. Jika Anda tidak menapaki jalan bodhisattva, maka Anda tidak mampu mencapai alam Sang Buddha. Inilah yang harus benar-benar kita pahami. Sang Buddha berkata, sekarang Buddha mengatakan akan membabarkan sutra teratai. Sebelumnya membabarkan sutra Mahaprajna Paramita. Selama masa hidup Sang Buddha, saat itu membabarkan sutra teratai. Beliau berkata,
Sekarang Buddha mengatakan akan membabarkan Sutra Teratai. Sekarang seharusnya adalah waktu untuk membabarkan. Sekarang mulai membabarkan. Sutra Teratai telah dibabarkan selama lebih dari 7 tahun. Maka dari beliau mulai membabarkan Sutra Teratai, sutra makna tanpa batas sebelumnya. Setelah itu dia tidak bangun dari tempat duduknya, tetap duduk dan memancarkan cahaya. Ini adalah awal Sang Buddha untuk membabarkan Sutra Teratai. Sekarang mengatakan, mengacu pada waktu itu, karena waktu yang dibutuhkan untuk membabarkan begitu panjang. Sebelum Sutra Teratai, beliau membabarkan Sutra Mahaprasna Paramita. Sutra Mahaprasna Paramita adalah Sutra Prasna. Sebelum Sutra Prasna adalah Sutra Vaipulya. Sebelum Sutra Vaipulya adalah Sutra Agama. Sebelum Sutra Agama dari pencerahan awal Sang Buddha, ini adalah kondisi batin Sang Buddha setelah tercerahkan. Kondisi setelah mencapai pencerahan adalah dalam batinnya. Demi akar kapasitas para makhluk, merencanakan metode mudah dan terampil. Mulai dari Taman Rusa membabarkan Sutra Agama, kemudian secara bertahap, setelah 12 tahun kemudian mulai membabarkan Sutra Vaipulya. Setelah 8 tahun kemudian, dari Sutra Vaipulya mulai memasuki periode Prasna. Ini lebih dari 40 tahun. Adalah karena Buddha demi membentangkan jalan untuk Sutra Teratai. Sehingga semua pembabaran mengandung metode terampil, guna memudahkan untuk menanamkan keyakinan. Sama dengan ajaran Prasna, meskipun membabarkan Sutra Teratai, segala sesuatu adalah kosong, namun masih tetap sama, seperti yang dibabarkan sekarang masih membawa ajaran sebelumnya. Dari ajaran agama dan Vaipulya, semua mencakup di dalamnya, seperti saat ini ingin memberitahu semua orang. Memahami Dharma lama dengan pengenalan atau pemikiran baru, bahwa dahulu 50-an tahun yang lalu, pembahasan seperti apa dan juga sebab dan kondisi pendukung apa yang merealisasi terbentuknya ceci. Juga sama halnya terus diulang seperti demikian. 50-an tahun lalu, apapun kita tidak punya. Kemudian dimulailah masa celengan bambu. Dan mulai dengan membantu satu orang tua yang bernama Lin Cheng, yang pindah dari daratan Cina ke Taiwan. Dan kisah ini juga terus diulang saat ini. Jika tidak membahas masa lalu, bagaimana mungkin pada masa kini, seperti pada 19 Juli 2010, juga merupakan hari bersejarah buat kita, di mana ceci bergabung dalam PBB, dengan status konsultatif khusus non-organisasi pemerintahan sebagai Dewan Ekonomi dan Sosial PBB hingga saat ini. Saat ini jika ada rapat PBB, mereka akan meminta kita untuk partisipasi. Ini adalah tanpa batas, di mana tidak lagi ada batasan negara dan harus memikul tanggung jawab dalam urusan dunia, melakukan hal demi orang-orang yang ada di dunia. Maka dari itu, di 50 tahun lalu yang belum ada apa-apa hingga saat ini, di dunia internasional, di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi non-pemerintahan, kita juga memangku status konsultatif khusus
kita mesti memahami semua permasalahan yang terjadi pada dunia ini, maka juga membutuhkan kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Tidak ada batasan negara, tidak lagi membedakan dia dari negara mana. Kita juga mesti memberi perhatian dan memahami mereka. Inilah yang harus kita hayati. Masalah yang sangat luas. Kita harus memberi perhatian atas seluruh masalah di dunia. Prinsip yang sama, maka kita harus hayati ini dengan bersungguh hati. Sang Buddha saat membabarkan Dharma juga demikian, adalah mencakup kebenaran akan seluruh isi alam semesta dalam sebersit niat. Demi ingin semua orang bisa memahami, harus menjelaskan dari awal, karena setiap makhluk banyak sekali ketidaktahuan, bertumpang tindih. Bagaimana bisa mengurus ketidaktahuan para makhluk yang tumpang tindih? Baru dapat mengetahui sifat hakiki tata kita sendiri, cahaya dari kebijaksanaan, sehingga cahaya bisa memancar keluar. Inilah alasannya mengapa Sang Buddha harus menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing kita semua. Jadi, semua pembabaran mengandung metode terampil. Semua menggunakan metode terampil. Bahkan di ceramah satu kendaraan, Dharma yang kita diskusikan sekarang ini, beliau menggunakan banyak metode terampil untuk mengajari kita. Di akhir ceramahnya, ia akan berkata, inilah yang terjadi di masa lampau, di mana para makhluk memiliki begitu banyak kegelapan batin dan begitu banyak metode yang harus digunakan. Bahkan para 16 pangeran, mereka terus datang, terus menjalin jodoh dengan para makhluk hidup, membabarkan Dharma dan terus mengikuti ke banyak kehidupan. Tetapi sampai sekarang, masih tidak mampu mencerahkan pikiran mereka, untuk membuat mereka bertekad menyelamatkan semua makhluk. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Kita memahami bahwa Sang Buddha sampai saat ini masih tetap sama. Guru pembimbing kita adalah ayah yang penuh kasih sayang bagi semua makhluk hidup, dan Dharma yang beliau babarkan masih dipenuhi dengan kemudahan untuk meyakinkan para makhluk, agar kita benar-benar menyadari kondisi apa tamsaka yang sama seperti Sang Buddha. Hatinya hening dan jernih, tekadnya luas dan luhur. Pikiran ini teguh tak tergoyahkan dalam miliaran kalpa. Berbagai pintu Dharma yang tak terhingga, semua terpapar di hadapan. Supaya semua orang dapat memahami, berbagai pintu Dharma yang tak terhingga, semua terpapar di hadapan. Terlihat mudah untuk dibicarakan. Jadi dalam Dharma sejati, perlu menggunakan metode terampil dalam mengajar. Sekarang tetap tidak berhenti membabarkan sebab masa lalu. Begitu juga dengan Sang Buddha. Sutra teratai harus tetap membabarkan masa lalu, kalpa tak terhingga sebelumnya, untuk mengingatkan kita semua. Apakah kita semua telah paham? Tergantung kapasitas masing-masing. Apakah dapat memahami selangkah demi selangkah dan kembali ke sifat hakiki kebuddhaan. Yang disebut Buddha tidak hanya Buddha Sakyamuni. Sifat tersadarkan ini adalah pencerahan hakiki. Pencerahan hakiki dari Buddha. Apakah kita bisa memahami? Ini tergantung kita diri sendiri. Sebisa mungkin,
tidak perhitungan dengan kondisi luar. Sebisa mungkin tidak perhitungan. Sebisa mungkin melepaskan. Sebisa mungkin membuka lapang hati kita. Hanya dengan cara ini, tidak ada cara lain. Maka kita harus bersungguh hati. Mari kita mendengarkan naskah sebelumnya. Baik saja Raja, sekarang aku beritahukan engkau, dari semua sutra yang aku babarkan, sutra teratai adalah yang terunggul di antara mereka. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dharma ini, telah membabarkan sutra demikian banyak. Semua yang dibabarkan selama kurun waktu 40-an tahun. Semua disimpulkan pada Sutra Teratai, Sutra Lotus nomor 1. Sutra Lotus adalah raja di antara semua sutra. Semua sutra disimpulkan dalam Sutra Teratai. Semua sutra juga dibabarkan dari kebenaran sejati Sutra Teratai. Maka di sini kita merangkumkan kembali segalanya ke dalam satu Dharma sejati di dalam Sutra Teratai. Kita harus bersungguh hati memahami Sutra Teratai. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan, pada ketika itu, Buddha kembali memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa baik saja Raja. Sutra yang kubabarkan berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Baik yang sudah kubabarkan, sekarang sedang kubabarkan, dan hendak kubabarkan nanti. Sutra Teratai adalah paling sulit diyakini dan sulit dipahami di antara semua sutra. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Ini mendeskripsikan kepada kita penjelasan tentang Sutra Teratai yang menakjubkan. Dharmanya yang menakjubkan dan sulit dipahami. Ajaran Buddha sulit untuk diyakini dan dipahami. Sutra ini sangat dalam. Karena ingin merangkum Dharma yang Buddha babarkan selama lebih dari 40 tahun, baik itu besar ataupun kecil, semu ataupun nyata, semua ajarannya ada di dalam sutra ini, terkandung di dalam sutra ini. Sutra ini mencakup begitu banyak Dharma. Apa yang membuatnya menakjubkan? Sulit diyakini dan dipahami. Sekarang menjelaskan kalau Dharma dari sutra ini adalah menakjubkan, sulit diyakini dan sulit dipahami. Buddha membabarkan berbagai Dharma yang berbeda-beda bagi para makhluk, mengajarkan secara tak langsung dan berliku-liku, sesuai dengan kapasitas para makhluk, sehingga tiada keraguan dan pada akhirnya dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sekarang Buddha ingin menyimpulkan semua ajaran ini agar kita bisa memahami ada kekosongan, segalanya adalah kosong. Namun di dalam kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Sutra Prasna Paramita telah melampaui ajaran agama Vaipulya yang menekankan ajaran tentang keberadaan. Jadi segalanya adalah kosong. Namun dari kekosongan, Sang Buddha kembali mengajarkan tentang keberadaan yang menakjubkan. Jadi sutra ini mengandung intisari Dharma dari segala sutra, mencakup segala ajaran di masa lampau tentang keberadaan kekosongan. Semua ajaran tentang keberadaan dan kekosongan dilebur menjadi Dharma sejati yang tunggal. Semuanya terkandung di dalam Sutra Teratai, sehingga kita saat ini
bisa memahami ajaran Buddha secara menyeluruh, maka harus menghayati isi ajaran dari Sutra Teratai. Dahulu Buddha tidak bisa langsung membabarkan Sutra Teratai karena kapasitas para makhluk masih belum bisa berkembang dan belum memahami. Maka harus menggunakan ajaran agama Vaipulya. Demikian perlahan-lahan mengokohkan keyakinan hati mereka dengan memahami pandangan sebab akibat, menghayati penderitaan di dunia. Setelah memahami, kemudian mulai membabarkan ajaran prasna untuk melenyapkan kemelekatan mereka dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah melenyapkan kemelekatan, mereka malah melekat pada kekosongan. Kekosongan ini bagi mereka adalah tidak melakukan apapun, ataupun karena memahami semua itu adalah kosong, maka mereka merasa bisa melakukan segalanya. Ini semua bisa saja terjadi penyimpangan. Ada yang karena memahami segalanya kosong, maka tidak ingin melakukan apapun. Dan ada juga yang menjadi tidak takut akan hukum karma. Demikian juga sudah menyimpang. Jadi Sang Buddha di dalam benih sebab ada buah, di dalam buah ada benih sebab. Ini menakjubkan. Adalah ingin membuat kita tahu prinsip kebenaran dari dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Walaupun adalah sulit diyakini dan sulit dipahami, tetapi Buddha membabarkan berbagai dharma yang berbeda-beda bagi para makhluk, yaitu membabarkan agama berbagai macam yang sesuai dengan akar kapasitas para makhluk, sesuai dengan penderitaan para makhluk, menjelaskan satu persatu kerisauan dan ketidaktahuan, sehingga bisa tidak langsung dan berliku-liku. Beliau menyesuaikan dengan para makhluk, seperti air dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana berada. Dharma bagaikan air ini, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana berada, tidak langsung dan berliku-liku. Dengan melihat akar kapasitas para makhluk, menuruti akar kapasitas para makhluk. Jadi, sesuai dengan kapasitas para makhluk, sehingga tiada keraguan. Perlahan-lahan menarik mereka, membuat mereka percaya, membuat mereka tidak ada kecurigaan, sehingga pada akhirnya dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Yang paling akhir membawa semua orang dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sampai sejauh mana pandangan dan pemahaman Buddha, kita hendaknya memiliki pandangan dan pemahaman yang sama dengan Buddha. Mengamati para makhluk di dunia, mengamati segala benda di dunia, berpadu menjadi satu dengan benda-benda langit. Inilah mengapa harus perlahan-lahan menarik perhatian semua orang. Jadi dikatakan, pada ketika itu, Buddha kembali memberitahukan Bodhisattva Mahasattva Baisaja Raja adalah Bodhisattva Agung. Sutra yang kubabarkan berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Baik yang sudah kubabarkan, sekarang sedang kubabarkan, dan hendak kubabarkan nanti. Buddha mengatakan kepada Baisaja Raja, "Aku dahulu sudah membabarkannya. Dharma dari sutra yang kubabarkan adalah puluhan ribu koti tak terhingga. Sebagian sudah habis dibabarkan, sebagian dibabarkan sekarang, sebagian lagi akan dibabarkan nanti."
Buddha berkata demikian kepada Bodhisattva Baisaja Raja. Dulu saya telah membabarkan, saya pada masa kehidupan sekarang telah menyampaikan Dharma dari sutra yang telah dibabarkan sangat banyak. Puluhan ribu koti tak terhingga. Sebagian sudah habis dibabarkan. Dulu yang telah pernah dibabarkan, sudah habis dibabarkan, yaitu agama, Vaipurya, Prasna, telah membabarkan, sebagian dibabarkan sekarang, sebagian lagi akan dibabarkan nanti. Ini semua mulai akan dibabarkan. Sudah kubabarkan adalah Sutra Mahaprasna Paramita, serta pengajaran spontan dan pengajaran bertahap sebelumnya. Sekarang sedang kubabarkan adalah Sutra Teratai ini. Hendak babarkan nanti adalah Sutra Nirvana ketika akan parinirvana. Yang telah dibabarkan adalah Mahaprasna Paramita Sutra. Dengan yang dulu, Sutra Agama, ini dinamakan sudah kubabarkan. Sebelumnya telah disampaikan. Sekarang sedang kubabarkan, yaitu membabarkan Sutra Teratai. Kubabarkan nanti ketika akan parinirvana. Mulai ketika memasuki parinirvana, Buddha pada akhirnya membabarkan Sutra Nirvana. Ini yang telah pernah Buddha babarkan, yaitu Sutra Teratai. Dulu telah kubabarkan, sekarang sedang kubabarkan Sutra Teratai. Sampai sebelum Buddha memasuki parinirvana, yang dibabarkan adalah Sutra Nirvana. Sutra Teratai adalah paling sulit diyakini dan sulit dipahami di antara semua sutra. Hendaknya sadar kalau jasa pahala untuk mencapai kebuddhaan adalah begitu tinggi dan sulit diyakini. Pengetahuan dan pandangan Buddha adalah bermakna, mendalam dan sulit dipahami. Baik yang telah dibabarkan sebelumnya, yang akan dibabarkan nantinya. Sutra Teratai yang sekarang dibabarkan paling sulit diyakini dan dipahami. Hendaknya sadar kalau jasa pahala untuk mencapai kebuddhaan adalah begitu tinggi dan sulit diyakini. Ini sungguh sangat sulit dipahami. Pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha yang kita babarkan prinsip kebenarannya sangat mendalam, bermakna mendalam dan sulit dipahami. Pengetahuan dan pandangan Buddha sampai tahap apa? Benar-benar sangat mendalam. Sebelum Sutra Mahaprasna Paramita, semua pembabaran mengandung metode terampil. Mengandung metode terampil untuk menanamkan keyakinan kepada semua orang, supaya semua orang meyakini, karena kapasitas sangat kecil, sehingga harus menggunakan pengajaran kecil dengan prinsip kebenaran yang dangkal supaya semua orang mengetahui, supaya semua orang mulai memahami. Sebelum Sutra Mahaprasna Paramita, semua pembabaran mengandung metode terampil, guna memudahkan untuk menanamkan keyakinan. Sekarang Dharma menakjubkan dari sutra ini mampu secara menyeluruh memadukan segala Dharma yang berbeda-beda menjadi satu Dharma. Sekarang Sutra Teratai yang menakjubkan adalah mampu secara menyeluruh memadukan segala Dharma yang berbeda-beda menjadi satu Dharma. Memadukan yang sebelumnya menjadi satu Dharma. Inilah Dharma yang Buddha babarkan di dunia. Ajaran Buddha sangat mendalam,
benar-benar tidak bisa dijelaskan. Kita manusia awam dapat menyampaikan dengan jelas. Kita benar-benar memahami. Sungguh-sungguh tidak mudah, harus dengan penuh keyakinan menerima yang Buddha babarkan. Sungguh tidak habis disampaikan. Inilah bodhisattva di dunia. Harus mulai membangkitkan tekad luhur, masuk ke tengah orang banyak untuk bersungguh-sungguh memahami. Makna demikian bukanlah mudah dipahami sepenuhnya oleh orang yang belum mencapai tingkatan bodhisattva pertama atau di atasnya. Makanya dikatakan sulit diyakini. Karena sulit diyakini, makanya sulit dipahami. Dharma yang begitu mendalam, Dharma yang dibabarkan selama 40-an tahun, diringkas menjadi sutra teratai, supaya intisarinya dapat dipahami semua orang. Benar-benar tidak mudah. Hanya dengan membangkitkan tekad luhur, membangkitkan ikrar agung, orang dengan hati bodhisattva perlahan-lahan dapat memahami. Mencapai tingkatan bodhisattva pertama atau di atasnya, dapat memahami. Jika tidak, sungguh tidak dapat memahami, sehingga karena demikian dinamakan sulit diyakini dan sulit dipahami. Dharma yang sulit diyakini dan dipahami ini sangat mendalam, tetapi Buddha mengajarkan kita satu niat pikiran. Memahami apa yang Buddha babarkan, kita para makhluk setara dengan Buddha, hanya satu pembatas. Buddha sejak masa tiada awal, demi para makhluk di tengah orang banyak, terus melatih dan memahami, menyadari kesadaran ini. Kita para makhluk masih dalam kebingungan di antara manusia awam, masih dalam kebingungan terus menciptakan kerisauan. Kita masih dalam kebingungan, sehingga hanya sebatas di antara kesadaran dan kebingungan. Manusia yang dalam kebingungan tertutup oleh kegelapan batin. Buddha yang tersadarkan telah menghapus kegelapan batin. Sifat Tathagata yang tersadarkan menyatu dengan alam semesta, sehingga dapat menyadari segala sesuatu di dunia. Buddha dapat melakukannya. Buddha begitu bersungguh hati, yaitu meyakini para makhluk juga dapat melakukannya. Sehingga kita sendiri juga harus yakin pada diri sendiri. Kita juga dapat melakukannya. Hanya bergantung pada kita, apakah senantiasa lebih bersungguh hati